Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kuantitatif dari program studi pendidikan sosiologi kelas PPAPK sore. Nah, jadi kali ini kami bertiga. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Nadito Febri Adiansa dan di sebelah saya ada Sarmila dan Putri Puspitasari. Nah, kami di sini akan menjelaskan bagaimana tentang suatu metode kuantitatif dalam praktik penelitian kami. Nah, yang pertama-tama ini pertanyaannya adalah apa perbedaan dari penelitian survei dan penelitian eksperimen? Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sarmila. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan tentang perbedaan penelitian survei dan eksperimen. Baiklah, sedangkan untuk eksperimen itu harus ada data treatmentnya, yang dimana treatment itu adalah percobaan. Dan yang dicoba adalah variabelnya. Variabel yang mengandung unsur patriotisme atau percobaan, maka nanti harus menggunakan penelitian secara eksperimen. Sementara kalau variabelnya langsung mengambil data tanpa adanya percobaan, maka langsung menggunakan penelitian survei. Sebagai contoh untuk eksperimen yang lazim digunakan, variabelnya adalah seperti metode belajar, media belajar, strategi belajar, dan model belajar. Untuk surveinya, kemampuan menulis, kreativitas, kebiasaan membaca, dan motivasi. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, jadi apakah penelitian kita ini termasuk dari metode survei atau metode eksperimen? Karena yang sudah dijelaskan Sarmila, mungkin terdapat keterkaitan antara metode survei dan metode eksperimen. Baik, di sini penelitian kami memakai dua metode, yaitu survei dan eksperimen. Karena di bagian survei itu kami menggunakan angket kuesioner untuk tes tertulis, dan untuk eksperimennya juga kami menggunakan variabel-variabel ataupun angket. Baiklah, untuk judul penelitian yang kita ambil ini tentang pengaruh dukungan sosial terhadap prestasi belajar anak sekolah ini. Siapa saja populasi dalam penelitian kita? Nah, baik, Sarmila izin menjawab. Jadi, populasi dalam penelitian kita ini ada judulnya tadi, pengaruh dukungan sosial terhadap prestasi belajar anak sekolah. Nah, siapa saja jadi populasi dalam penelitian kita ini? Nah, dalam populasinya ini kita mengambil dari seluruh peserta didik dan alumni dari siswa-siswi khususnya di kota Pontianak. Nah, jadi memang penelitian populasi kita ini berfokus kepada para siswa-siswi yang sedang menjadi peserta didik dan yang sudah menjadi alumni dari peserta didik, seperti itu. Nah, kami juga tidak membataskan angkatan tahun mereka lulusnya, jadi kami mengambil teknik sampel yang seperti itu. Baik, untuk teknik sampingnya yang dapat kita lakukan agar hasil penelitian ini dapat representatif. Yeah. Nah, jadi bagaimana teknik sampling ini agar hasilnya dapat representatif? Ini kita dengan menggunakan cara menganalisis uji data. Ya, jadi kita menggunakan SPSS untuk menguji data dari itu tadi. Ada angket kuesioner yang kami sebar, di mana dalam hasil yang sudah didapatkan seperti kuesioner itu telah diisi, ada jawaban, ada pertanyaan-pertanyaan. Semisal kan tadi judulnya adalah pengaruh dukungan sosial terhadap prestasi belajar anak sekolah. Jadi pertanyaannya yang bisa kita isi dalam kuesioner itu adalah bagaimana dukungan sosial ataupun bagaimana dukungan orang tua Anda terhadap prestasi belajar kamu. Lalu mungkin bisa juga apakah kamu merasa lebih semangat jika kamu mendapatkan semangat belajar dari orang tua, seperti itu. Nah, baiklah, jadi yang ketiga ini adalah bagaimana
Judulnya kan tadi sudah dijelaskan bagaimana proses pembuatan instrumen penelitian kuantitatif yang sudah kami buat. Nah, jadi dari awal-awal ini kami juga menunjukkan bagaimana proses atau cara instrumen ini mulai dibuat dari variabel sampai pada item pertanyaannya. Nah, ini adalah salah satu dari judul kami yang bertemakan tadi, pengaruh dukungan sosial terhadap prestasi belajar anak sekolah. Kita langsung saja tadi pada variabel. Nah, jadi di sini ada variabel X-nya independen dan variabel Y-nya adalah dependen. Nah, ada pengaruh dukungan sosial di variabel X dan variabel Y itu adalah prestasi belajar anak sekolah. Baik, di sini ada variabel X. Di sini kami mengambil dukungan sosial, yaitu ada orang tua, dan karena kami mengambil orang tua itu karena kita mengambil orang-orang terdekat dan yang kita cintai. Dan di sini ada definisi subvariabelnya. Di sini bisa dilihat kami menyimpulkan dari dukungan sosial orang tuanya. Dan untuk indikatornya ini kami menyimpulkan lagi dari definisi subvariabelnya menjadi kayak lebih intinya menyimpulkan semuanya itu. Dan untuk sumbernya kami mengambil dari Bungan MN Sumel L 2019. Dan di sini ada pertanyaan atau subindikator. Yang pertama itu bagaimana tanggung jawab orang tua dalam memberikan kenyamanan. Dan yang kedua, ada kepedulian orang tua terhadap anak. Dan ketiga, keharmonisan orang tua terhadap anak. Baiklah, nah yang selanjutnya ini ada subvariabel yang kami ambil adalah teman. Nah, dalam pastinya dukungan sosialnya ya, di variabel X kami mendefinisikan subvariabelnya teman-teman juga supaya ini bisa menjadi tempat untuk membantu individu menemukan jati dirinya tanpa adanya tekanan dari orang dewasa. Nah, lalu indikatornya, hal yang kami bisa simpulkan, berarti dukungan teman memberikan jati diri yang sebenarnya dalam interaksi sesama dengan hal teman sebaya. Jadi memang kami mendefinisikan lebih disimpulkan berarti dukungan teman itu juga termasuk dalam memberikan jati diri atau semangat supaya mereka tidak adanya canggung dalam berinteraksi dengan teman sebaya. Lalu subindikatornya ada 3. Yang pertama, perasaan nyaman saat berinteraksi sesama teman sebaya. Lalu ada mengekspresikan perasaan dan pikiran kepada teman sebaya, dan juga ada tertarik untuk menerapkan pola pikir kritis dalam kehidupan sehari-hari. Jadi memang kita harus menerapkan pola kritis sehari-hari agar supaya bisa menerapkan pola hidup yang lebih positif seperti itu. Baik, yang selanjutnya ini adalah dukungan sosial masih di variabel X yang kami mengambil subvariabelnya adalah guru. Nah, jadi guru ini juga termasuk dalam subvariabel dukungan dari dukungan sosial terhadap variabel X karena guru juga berperan dalam mengetahui wawasannya dalam kemampuan siswa. Jadi sangat kita tuh harus sebagai juga calon guru harus memahami karakter-karakter para siswa-siswi kita. Nah, jadi lalu ini juga ada indikatornya. Jadi memang peran guru ini dalam dukungan sosial terhadap prestasi belajar dapat menghadapi itu tadi karakteristik siswa-siswi yang berbeda-beda. Lalu indikatornya, subindikatornya kami mengambil melihat bagaimana kemampuan siswa itu belajar. Yang kedua ada memahami karakteristik siswa dalam pembelajaran. Lalu yang ketiga ada memberi dukungan ya tentunya kepada siswa-siswi yang kesulitan belajar. Nah, kami mengambil juga sumber ini dari Rotivi and Isir dan KOJU tahun 2024. Selanjutnya ini adalah variabel Y. Kami mengambil tentang prestasi belajar yang akan dijelaskan oleh Sarmila.
Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan tentang variabel Y, yang dimana kami mengangkat tentang prestasi belajar, yang dimana subvariabelnya tentang penguasaan materi belajar. Kemudian untuk definisi subvariabel ini tentang penguasaan materi belajar, yang dimana merupakan instruksi dalam kesiapan murid untuk memahami materi pembelajaran di kelas. Untuk indikatornya dalam penguasaan ini, siswa dapat menunjukkan kesiapan dan memahami materi pembelajaran kelas dan pentingnya menguasai konsep dasar. Untuk kemudian subvariabel ini terdapat 3 poin dari prestasi belajar itu, yang dimana yang pertama itu pemahaman konsep, yang kedua penerapan materi, dan ketiga itu evaluasi dan refleksi. Dan terakhir untuk sumbernya kami dapat dari Putri AP Nur Salam dan Sulastri 2014. Sekian dari saya, terima kasih. Yang selanjutnya ini adalah aspek kognitif dan sikap belajar yang akan dijelaskan juga oleh Sarmila. Baiklah, di sini masih di variabel Y, dan untuk subvariabelnya kami menggunakan aspek kognitif dan sikap belajar, yang dimana definisi subvariabelnya itu tentang aspek kognitif mengacu pada kemampuan mental seseorang untuk memproses informasi, dan untuk indikatornya itu dalam kemampuan kognitif seseorang dalam memahami pengetahuan pembelajaran siswa, memberikan sikap yang mencerminkan antusiasme, motivasi, dan tanggung jawab selama pembelajaran berlangsung. Dan untuk subindikatornya itu terdapat 3 poin penting, yang dimana yang pertama itu kemampuan memahami materi pembelajaran, dan kedua itu partisipasi aktif dalam kelas, dan yang terakhir ketiga mampu berkolaborasi sesama teman. Dan untuk sumbernya itu dari Sukiman 2011 dan Asrori A 2020. Terima kasih buat Sarmila telah menjelaskan. Lanjut, di sini ada pertanyaan kuesioner. Nah, di sini nih bagaimana sih cara kalian untuk membuat pertanyaan kuesioner tersebut? Oke, baik, terima kasih Putri atas pertanyaannya. Nah, jadi gimana sih proses kami dalam pembuatan angket kuesioner item pertanyaan ini? Jadi kami melakukan diskusi bersama terlebih dahulu untuk menentukan item-item pertanyaan yang akan kami buat kuesionernya. Nah, contohnya adalah di bagian variabel X dan Y. Nah, variabel X ini kan adalah tentang dukungan sosial, yang artinya kita mencari definisi-definisi dari yang termasuk ke dalam dukungan sosial. Nah, kami setelah berdiskusi dan menentukan ada orang tua, ada teman, dan guru. Nah, dan pastinya tentu orang-orang yang terdekat, yang dicintai dan dihormati, seperti itu. Nah, lalu kami menganalisis dari suatu misalkan artikel ataupun jurnal untuk menentukan gimana dari sub-indikator yang akan dijadikan pertanyaan, seperti itu. Makalah terbentuklah dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, misalkan untuk dukungan sosial untuk di variabel X, nah misalkan orang tua kami mengambil ya, untuk satu sub variabel itu ada 3 item pertanyaan. Nah, 3 item pertanyaan ini adalah misalkan saya merasa lebih semangat belajar karena dukungan orang tua, dan untuk pilihannya ada sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju, seperti itu. Untuk teknik analisis parametris, apa yang digunakan untuk menganalisis penelitian kita? Baik, terima kasih Putri atas pertanyaannya. Jadi memang teknik analisis parametris yang kita gunakan ini adalah ada uji normalitas, linearitas, dan uji linearitas sederhana, ada uji hipotesis, dan uji kontribusi. Nah, jadi pada bagian ini kami mengambil 5 sampel uji data untuk mengonversi data ke SPSS, seperti itu. Oke, baik, yang selanjutnya ini mengapa sih teknik analisis kita tersebut harus digunakan? Baiklah,
Mengapa teknik analisis yang kami gunakan? Karena dengan menggunakan teknik analisis tersebut, kita dapat mengetahui hasil dari uji data angket, yang dimana akan kita gunakan seperti salah satunya itu ada uji normalitas. Sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, pertanyaan selanjutnya untuk Putri. Bagaimana jika prasyarat untuk uji parametris tidak terpenuhi, dan apakah uji hipotesis masih dapat dilakukan? Masih dapat bisa dilakukan. Di sini saya akan melakukan uji linearitas sederhana. Di sini kita langsung saja menguji data angket kuesioner yang kita hasil penelitian kami yang berjudul pengaruh dukungan sosial terhadap prestasi belajar anak sekolah. Di sini pertama-tama kalian tinggal blok dari sini. Ini blok sampai bawah. Lalu kalian langsung ke SPSS-nya. Langsung kalian salin aja di sini P1 dengan P2-nya. Lanjut ke variabel view-nya. Ini desimalnya kalian jadikan 0. Dan untuk namanya ini kalian bisa ganti P1-nya itu dibuat jadi X dan P2-nya itu jadi Y. Lanjut kita menghitung, ketik analyze, lalu ke regression, kita pilih linear. Lalu ini dimasukin aja P1 dengan P2-nya, P1-nya di dependent dan P2-nya di independent. Lalu klik OK. Jadi hasilnya sudah keluar. Berdasarkan dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa besaran nilai signifikan 0,00 lebih kecil daripada probabilitas 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan H1 diterima, yang artinya terdapat pengaruh signifikan dapat diterima, sedangkan hipotesis 0 ditolak. Baik, kami dari kelompok 4 kuantitatif pamit izin undur diri. Begitulah hasil dari diskusi kami bersama dalam ujian hasil akhir semester untuk mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Baiklah, saya Nandito dan sebelah saya Sarmila. Dan saya Putri Puspasari. Kami pamit izin undur diri jika ada kesalahan dan kekurangan kata dalam menyampaikan hasil data maupun penyampaian kami selama dalam video ini. Kami mohon dimaafkan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.